Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Semangat sekali ya sepertinya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Semuanya duduk siap. Doa mulai. Selesai. Anak-anak, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Banyak. Kenapa itu? Mari kita doakan kepada teman-teman kita yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Siapkan dulu ya buku dan alat tulisnya untuk memulai pembelajaran. Sudah. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teks hikayat dengan judul Hikayat Si Miskin. Nah, menurut kalian apa nilai yang dapat kita ambil dari hikayat si miskin ini? Ada yang tahu? Coba Mbak Nana. Nilai yang dapat diambil dari hikayat si miskin itu kejujuran, keberanian, dan kecerdasan. Wah, pintar sekali ya Mbak Nana. Betul sekali Mbak Nana. Teks hikayat tidak hanya berisikan cerita, tetapi di dalamnya berisikan nilai-nilai kehidupan yang dapat kita terapkan dan kita teladani. Nah, teks hikayat ini nilai-nilainya masih relevan dengan masa kini ya teman anak-anak. Sebentar, Ibu buka dulu PPT-nya. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu untuk menulis cerpen berdasarkan nilai yang terkandung dalam teks hikayat dengan bahasa yang baik dan benar. Tentunya setelah pembelajaran hari ini, kita dapat mendapatkan manfaat ya teman-teman anak-anak. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui nilai-nilai kehidupan yang dapat kita teladani untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan kritis. Dan yang ketiga, manfaatnya itu ada kita bisa berkomunikasi karena nantinya pembelajaran ini akan ditugaskan secara berkelompok. Kita akan saling menghargai pendapat satu sama lain. Paham anak-anak? Lanjut ya, kita akan mengulas sedikit materi minggu lalu yaitu mengenai nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama, terdapat nilai religius yaitu berkaitan dengan ketaatan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, terdapat nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, terdapat nilai sosial. Sosial ini berkaitan dengan kepedulian dan gotong royong di lingkungan sosial. Yang keempat, terdapat kesetiaan. Dalam hikayat biasanya diceritakan pengabdian kepada raja atau sahabatnya. Terus ada keberanian, yaitu berani membela kebenaran. Yang terakhir, kepemimpinan, bijaksana dan adil dalam memimpin. Paham anak-anak? Paham. Lanjut, yang kedua ada langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Yang pertama, baca teks hikayat secara menyeluruh. Yang kedua, temukan nilai dominan, pilih satu atau dua sebagai fokus untuk nantinya topik menulis cerpen. Yang ketiga apa Mbak Devina? Yang ketiga, pindahkan nilai ke kehidupan masa kini. Ya betul ya. Yang keempat, tentukan tokoh, latar, konflik, dan alur pada cerita. Yang kelima, tulis draft cerpen yang lengkap dan di awal hingga akhir, dan nantinya kalian tulis bersama kelompok kalian. Yang terakhir ada periksa nilai, kualitas konflik, dan kebahasaan. Selanjutnya ada prinsip transformasi nilai. Ambil nilainya, bukan latarnya. Ambil nilai dari hikayat, bukan
tokoh atau setting kerajaannya. Nilai harus lewat tindakan tokoh, bukan lewat narasi yang menjelaskan. Jadi nantinya kalian menulis cerpen itu dibuat dari tindakan tokohnya, jangan hanya narasi saja ya. Bisa dibuat dialog atau cerita pendek lainnya. Latar dan tokoh harus relevan dengan kehidupan masa kini. Yang terakhir, jangan menyalin ulang teks hikayat dengan bahasa yang berbeda. Jadi harus berbeda ya. Contoh transformasi nilai yang baik dan benar. Ini contohnya aspek nilai kesetiaan hang tuah. Dalam cerpen itu menjelaskan kesetiaan seorang siswa kepada sahabatnya. Kemudian ada tokohnya hang tuah. Dalam cerpen bisa diganti, misal siswa SMA kelas 10 atau diganti dengan nama-nama tertentu. Kemudian ada latar dalam hikayat Istana Malaka. Dalam cerpen kalian harus membuatnya seperti masa kini, seperti sekolah atau lingkungan lainnya. Ada konflik di hang tuah diperintah berkhianat. Sedangkan dalam cerpen ditekan teman untuk mempermalukan sahabatnya sendiri. Untuk resolusinya yaitu menolak perintah raja, sedangkan pada cerpen menolak tekanan dan membela sahabatnya. Baik, sebelum kalian mengerjakan tugas dari ibu ada sedikit ice breaking untuk melatih kefokusan kalian. Boleh berdiri ya semua. Sudah? Dengarkan instruksi yang diawali kata oke. Jadi jika ibu mengawali kata oke, kalian boleh melakukannya. Jika tidak ada kata oke di awal, kalian tidak boleh melakukannya. Ya. Contohnya, oke, boleh pegang kepala. Nah, boleh pegang tangan. Kan tidak ada kata oke, jadi kalian tidak boleh memegang tangan. Fokus ya. Ini ibu agak cepat ini ya. Ya baik, kita mulai. Boleh pegang bolpen. Oke, ambil buku. Oke, pegang bahu teman. Boleh duduk. Ya, sekarang yang cepat ya. Oke, boleh pegang tangan. Boleh pegang telinga. Oke, pegang kepala. Ya, oke, boleh duduk. Sudah ya. Jadi tugas hari ini yaitu secara kelompok. Nah, anak-anak boleh berkelompok 4 orang ya. Sudah? Ibu akan membagikan satu teks hikayat. Nanti ibu bagikan setiap kelompok satu. Nantinya kalian harus membaca keseluruhan teks hikayat ini, lalu tentukan nilai yang akan kalian jadikan topik pada cerpen atau tema pada cerpen. Kemudian jika sudah, kalian buat rancangan cerpen terlebih dahulu, lalu kalian tulis semua cerpen tersebut pada media Canva. Jadi setiap kelompok harus mempunyai satu handphone untuk mengerjakan ini. Jelas? Jelas. Jika sudah, nanti dikirimkan di grup WhatsApp, lalu dipresentasikan. Jelas ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika belum jelas bisa ditanyakan ya anak-anak.
Sudah anak-anak? Sudah. Ibu tunjuk ya untuk yang presentasi. Kelompoknya Mbak Sofia boleh maju ke depan. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia. Saya Risma. Saya Rima. Saya Ilahi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, jadi kelompok kami membuat cerpen Langit Setelah Hujan dari nilai-nilai hikayat si miskin. Nah, ceritanya Kakak tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama ibunya. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, kehidupan mereka berubah drastis. Ibunya bekerja sebagai penjual gorengan keliling, sementara Kakak membantu sekolah-sekolah dengan mengantar pesanan melalui sepeda luarnya. Di sekolah, tidak semua teman memahami keadaannya. Beberapa bahkan sering mengejek pakaian dan sepatunya yang sudah besar. Kapan beli sepatu baru? Itu kayaknya di zaman dinosaurus. Sadar Dimas yang disambut tawa beberapa lancar ya. Raka hanya tersenyum dikit. Ia memilih diam daripada membalas. Baginya, belajar lebih penting daripada memikirkan ejekan orang lain. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Raka baru saja selesai mengantar pesanan ketika ban sepedanya bocor. Dengan pakaian basah kuyup, ia menuntun sepedanya pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang menghitung uang hasil jualan. Capek, Nak? Tanya ibunya lembut. Lumayan, Bu, tapi hari ini banyak pesanan. Ibunya tersenyum. Alhamdulillah, rezeki sekecil apapun harus disyukuri. Kalimat itu selalu diingat Raka. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, ibunya tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia selalu mengajarkan rasa syukur dan kesabaran. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan lomba menulis cerpen tingkat kota. Hadiahnya cukup besar, bahkan bisa digunakan untuk membayar biaya sekolah selama 1 semester. Guru bahasa Indonesia mendorong semua siswa untuk ikut. Raka, ibu yakin kamu bisa, Mama Bismita. Raka sebenarnya ragu. Ia belum pernah mengikuti lomba sebesar itu. Namun, ia teringat perjuangan ibunya. Ia pun memutuskan untuk mencoba. Setiap malam setelah membantu ibunya, Raka menulis. Ia menuliskan kisah tentang perjuangan seorang anak yang tetap berusaha meskipun hidup dalam keterbatasan. Kadang-kadang ia mengantuk, tetapi ia tidak menyerah.
Suatu hari, saat pulang sekolah, Raka menemukan sebuah dompet di halte bus. Di dalamnya terdapat kartu identitas dan sejumlah uang yang cukup banyak. Raka sempat terdiam, uang sebanyak itu bisa membantu kebutuhan keluarganya selama beberapa minggu. Namun, dia segera mengingat nasihat ibunya. Rezeki yang baik tidak datang dari mengambil hak orang lain. Dia mencari alamat pemilik dompet tersebut dan mengantarkannya sebelum sekolah. Pemiliknya adalah seorang bapak tua yang tampak sangat tegas saat dompet itu kembali. Terima kasih, Nak. Uang ini untuk biaya pengobatan istri saya. Raka hanya tersenyum. Ia menolak ketika bapak itu hendak memberinya sebagian uang sebagai hadiah. Nah, baik. Jadi tema cerpennya itu kejujuran dan kerja keras. Untuk tokoh utamanya yaitu Raka. Tokoh tambahannya ada Ibu Raka, Dimas, Bu Sinta, dan pemilik dompet. Alur dalam cerpen ini yaitu alur maju. Latarnya ada di rumah, sekolah, halte bus, sore, dan malam. Kemudian untuk konfliknya yaitu kemiskinan, kejujuran, dan ejekan teman. Nah, amanat yang dapat diambil yaitu selalu bersabar dan terus bersikap jujur, jangan mudah putus asa, dan selalu bekerja keras. Nah, selain itu kami juga menambahkan elemen-elemen yang mendukung seperti Raka yang rajin, kemudian biasa kemudian Raka udah menjuara. bagus ya. Beri tepuk tangan Nomor 1 ya, sudah mempresentasikan cerpennya dengan baik, bahkan elemen-elemennya ini sangat bagus dan mendukung ya. Sangat pintar sekali kelompok 1 ini. Boleh ditutup dulu. baik. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, adakah dari anak-anak yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita pagi hari ini? Mungkin yang belum paham bisa ditanyakan. Apakah ada? Tidak. Tidak. Baik, jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Waduh, Jadi Ibu tunjuk ya. Apa yang paling berkesan pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat? Mbak Ida bisa menjawab, Mbak Ida? itu Bu, buat cerpennya kan di Canva, terus kita bisa pakai gambar-gambar yang lucu berwarna-warni gitu. Terima kasih ya Mbak Ida, sangat berkesan ya menggunakan aplikasi Canva ya. Iya. Ya. Selanjutnya, apakah ada yang merasa kesulitan menyusun cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat dengan media Canva? Coba Mbak Ira. Untuk kesulitannya sendiri itu, dari saya itu ketika mengembangkan cerita hikayat itu jadi cerpen, dimana kita itu harus mempertahankan nilai-nilai yang ada di hikayat ke dalam cerpen. Selain itu juga kesulitannya ketika menentukan latar tokoh seperti itu Bu. Lalu untuk alurnya sendiri itu ketika menyusun cerpen yang sudah jadi itu ke dalam bentuk Canva, jadi di situ selanjutnya kita juga menyenangkan karena kita lebih mampu berkreasi seperti itu. Terima kasih ya Mbak Ira. Ini bisa jadi masukan untuk Ibu ya, karena Mbak Ira kesulitan tadi ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu minta tolong kepada Mbak Umi untuk menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini. Mbak Umi bisa menyimpulkan? Baik, menurut saya pembelajaran hari ini mengenai nilai dalam hikayat yang dijadikan topik tertentu dalam cerpen ini menarik dan mudah dipahami dari penjelasan saudara Ibu. Kemudian tadi juga ada modifikasi yang dicampur dengan cerita zaman sekarang, sehingga nilai moral yang ada dalam hikayat itu
dapat lebih mudah untuk diterima oleh kami dan juga implementasinya itu jelas nantinya akan seperti apa. Saya itu sebuah terima kasih. Terima kasih ya Mbak Umi sudah menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini dengan sangat jelas ya. Mungkin itu dari Ibu. Anak-anak jangan lupa untuk di rumah belajar mengenai teks negosiasi yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Paham anak-anak? Baik Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.